teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Teman-teman, coba deh, sekarang saya ingin coba langsung kamu merenung. Pernah gak sih seumur-umur dalam hidup kita merasa heran? Kenapa ya orang yang menjadi tamu itu kadang-kadang lebih galak loh daripada tuan rumah pemilik rumahnya? Wah, ini seru nih. Kita akan bahas sebuah topik kehidupan yang ada sangkut pautnya, perumpamaannya dengan seorang tamu dan tuan rumah. Dan lucunya, sepertinya topik ini pas lagi nih sama kehidupan kamu yang sedang kamu jalani. Yuk kita bahas yuk, ini menarik. Nah, Mas, hari ini kita akan ngebahas gimana cara bertamu, Mas. Bukan. Kita tidak akan membahas bagaimana cara bertamu, karena saya yakin diri kamu udah pinter kalau hal itu. Tapi yang kita bahas di hari ini adalah sesuatu hal yang lebih besar dari itu. Benar. Kalau dipikir-pikir, coba kita renungkan. Yuk, sekarang coba pikirkan bersama dengan saya. Benar gak sih kalau dalam hidup ini, kita itu kadang-kadang suka capek ya jadi orang baik? Kita udah berusaha jadi orang baik, tapi pernah atau tidak, kebaikan kita justru dimanfaatkan oleh orang lain. Sampai akhirnya kita pun jadi merasa nyesek gitu. Kok saya jadi orang baik tapi digituin? Apa nggak boleh ya saya jadi orang baik? Nah, pernah nggak coba? Saya pengen kamu curhat di komentar. Curhatkan diri kamu di komentar, pernah atau tidak diri kamu menjadi orang yang baik, terbaik bahkan, tapi kok dimanfaatin orang gitu loh. Kalau pernah, ceritakan ceritanya di komentar, nanti saya baca dan saya berikan hati. Silahkan. Sambil kamu menuliskan kisah kamu, sekarang izinkan saya untuk memberitahu sebuah ilmu emas langsung aja dari depan tanpa basa-basi. Begini teman-teman, kalau kita bicara soal tamu, anggap aja kita ini setiap hari adalah tuan rumah. Coba deh, sadar gak sih kalau kita ini, kamu, diri kamu sebagai sahabat saya, sadar gak kalau kamu setiap hari adalah tuan rumah? Loh iya toh, kita ini adalah tuan rumah bagi siapa? Bagi diri kita sendiri, bagi tubuh kita sendiri, sadar gak? Nah, udah mulai sadar ya? Bagus, pintar. Sekarang saya mau tanya, kalau diri kita adalah tuan rumah bagi tubuh kita, badan kita sendiri, terus tamunya siapa? Siapa tamunya? Betul, tamunya adalah orang-orang yang diizinkan Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuh tamu-tamu kita. Nah sekarang coba, dari sini kita pikir-pikir deh, betul atau tidak tamu tuh yang hadir dalam hidup kita kadang-kadang kok lebih nyolot ya daripada kita sebagai tuan rumah. Pernah mungkin, sering bahkan kita dimanfaatkan orang terus ya, padahal niat kita tuh baik loh pengen bantuin dia, tapi kok dimanfaatin. Nah sekarang izinkan saya untuk memberikan kamu sebuah filosofi emas. Bagaimana cara menghadapi sebuah kehidupan seandainya diri kita tuh sebagai tuan rumah digalakin terus sama tamu-tamu kehidupan yang datang dalam hidup kita. Yuk, kita langsung bahas aja filosofi ini. Tahu nggak saya beri nama apa? Ayo, namanya adalah filosofi tabok tamu. Aduh, sakit. Iya, filosofi tabok tamu. Tabok tamu yang saya maksud di sini adalah bukan kamu nabokin dia satu-satu. Bukan, itu terlalu barbar. Bukan. Yang saya maksud adalah tabokin tamu-tamu dengan cara tegas sebagai tuan rumah. Saya ulangi, tabokin tamu-tamu yang masuk ke dalam hidupmu dengan menjadi tuan rumah yang tegas bagi dirimu sendiri. Sebentar, kalau sampai sini, sepertinya kamu sudah pernah mendengar atau menonton video saya ngebahas hal ini. Nah, ini adalah bagian berikutnya yang lebih dalam lagi daripada video yang dulu tuh, yang mungkin pernah kamu temukan, yang pembahasannya agak mirip dengan ini. Gini, kalau kita ingin jadi orang yang happy, jangan pernah menganggap tamu itu sebagai raja. Waduh, sebentar mas. Ini kok nggak sesuai dengan apa yang diajarkan kepada saya, mas ya? Saya tuh diajarkan loh, mas, bahwa tamu itu adalah raja, mas. Jadi setiap tamu itu harus kita perlakukan sebagai raja. Betul kan, mas? Kan tamu adalah raja, itu yang diajarkan kan? Salah.
Itu tuh yang keliru. Maaf ya, boleh kan saya sebagai sahabat kamu berpendapat, mau kamu setuju boleh, enggak juga gak apa-apa. Tapi ini pendapat saya. Anggap tamu bukan sebagai raja, tapi anggap mereka sebagai belahan jiwa. Waduh, ini mantep nih. Anggap bukan sebagai raja, tapi anggap sebagai belahan jiwa. Maksudnya apa? Kalau kita menganggap mereka atau dia sebagai raja dalam hidup kita, yang kita lakukan apa? Kita akan melakukan 1001 cara untuk membuat orang itu senang. Betul apa betul? Nah itu tuh, sadar nggak itu yang jadi biang keladi kesedihan dalam hidup kita? Kita sudah melakukan hal yang terbaik buat mereka atau dia, tapi kok harapannya yang terjadi itu tidak sesuai ya. Harapan kita seperti A, yang terjadi C. Kita kecewa, sedih, marah, terus akhirnya galau. Ujung-ujungnya kita ngerusak diri sendiri. Pernah seperti itu? Nah sekarang rubah. Jangan pernah menganggap mereka raja. Jangan pernah menganggap orang itu tuh, nah orang itu raja. Jangan. Tapi anggap dia sebagai belahan jiwa. Apa bedanya? Di sini bedanya. Kalau kita menganggap dia sebagai belahan jiwa, kita akan melakukan sesuatu seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Saya ulangi, kalau kita menganggap dia atau mereka sebagai belahan jiwa kita, tentunya kita akan menganggap bahwa apa yang mau saya lakukan kepada dia, itu pun hal yang harus saya lakukan dahulu kepada diri saya terlebih dahulu. Betul apa tidak? Nah, iya toh. Mulai sadar toh. Itu yang saya maksud. Kita nih kadang-kadang pengen nyenengin orang, tapi lupa nyenengin diri sendiri dulu. Kita nih kadang-kadang pengen membahagiakan orang, tapi kita lupa ngebahagiain diri sendiri. Bagus sih, boleh, hebat bahkan kalau kamu membahagiakan orang lain terus, top. Tapi coba deh, orang yang betul-betul sayang kamu, orang yang betul-betul baik, sesungguhnya baik, dia tuh seneng loh ngeliat kamu happy. Percuma kalau kamu pura-pura happy hanya demi kebahagiaan orang lain. Kalau orang itu benar-benar sayang kamu, siapapun dia atau mereka akan sedih loh ngelihat kamu tertekan demi membahagiakan mereka. Percaya deh. Kita ambil contoh. Anggap saja ceritanya kamu sekarang adalah seorang ayah atau ibu, sudah punya anak. Diri kamu pengen berkorban demi anak, bagus. Tapi kadangkala kita lupa bahwa anak itu seneng loh ngelihat bapak atau ibunya happy. Iya kan? Mungkin diri kamu pengen selalu membahagiakan mereka, betul. Tapi jangan lupa, mereka pun bisa tahu loh kamu sebagai orang tua tuh beneran happy atau pura-pura happy sih. Iya toh? Sama seperti kamu nih. Misalnya diri kamu lagi punya pasangan, mohon maaf. Terus diri kamu berkorban terus demi pasangan kamu, apapun alasannya. Coba lihat. Kalau pasangan kamu happy ngelihat kamu berkorban, sementara pengorbanan kamu tuh kamu lakukan sampai bikin kamu sedih, berdarah-darah gitu ya. Tapi pasangan kamu happy ngelihat kamu gitu, maaf, dia bukan pasangan yang baik buat kamu. Kenapa? Karena kalau pasangan yang baik, terbaik, dia akan lebih mengutamakan kebahagiaan kamu, bukan kebahagiaan dia. Setuju? Nah ini maksud saya. Dari filosofi tabok tamu ini, kita akan menjadi orang yang kalau menghadapi orang-orang masuk ke dalam hidup kita, kita akan berpikir bahwa kita dulu nih yang harus dipikirin, baru dia, baru mereka. Dari situ akan tercipta sebuah keseimbangan dalam hidup. Teman-teman, saya kasih tahu ya, Tuhan itu suka sama orang-orang baik. Tapi Tuhan itu sedih kalau ngelihat orang-orang baik itu jadi orang-orang bodoh. Karena baik dan bodoh itu beda tipis loh, setuju gak? Setuju? Baik dan bodoh itu beda tipis? Kapan terakhir kali kita menjadi orang baik yang nampak bodoh? Sering mungkin ya, saya pun juga dulu sering sama seperti kamu. Baik dan bodoh itu beda tipis. Tuhan seneng kalau umat-umatnya baik, tapi Tuhan itu sedih kalau umat-umatnya menjadi orang yang bodoh. Jangan jadi orang bodoh, teman-teman. Sekarang ayo. Sekarang saya ingin di bagian akhir ini tegas dengan hidup kamu sendiri. Rubah pola pikir kamu sekarang.
Yang tadi menganggap orang-orang di sekitarmu itu seperti raja, seperti ratu mungkin. Sekarang anggap dia atau mereka seperti belahan jiwamu. Katakan begini, apa yang saya lakukan kepada dia atau mereka, hal itu yang harus saya lakukan untuk diri saya dulu. Saya pengen berkorban demi orang lain, boleh, bagus. Tapi jangan sampai pengorbananmu mengorbankan dirimu yang sebenarnya juga pantas berbahagia. Gak gitu yang Tuhan mau. Tuhan itu tidak ingin kamu jadi orang yang bahagia tapi jadi orang yang bodoh. Tidak begitu. Oke? Jadi sekarang kamu ingat filosofi tabok ini. Tabok pipi kita masing-masing, sadar, bangunkan. Halo, bangun. Oi, dia bukan raja, oi. Dia bukan ratu, oi. Dia manusia juga sama seperti saya, derajatnya sama, oi. Dia belahan jiwa saya. Mulai saat ini, apa yang saya lakukan kepada dia, saya lakukan dulu kepada diri saya. Saya tidak ingin diri saya terzolimi, tapi saya membahagiakan orang lain. Bukan gitu yang Tuhan mau. Bahagiakan dirimu dulu. Dengan dirimu bahagia, orang lain pun yang betul-betul sayang kamu, baik dengan sebaik-baiknya terhadap kamu, dia pun akan bahagia ketika dirimu bahagia, ketika diri kita bahagia. Coba renungkan deh. Bukankah apa yang saya bilang barusan lagi-lagi benar dan sesuai dengan apa yang sebenarnya ada di hati kamu? Ini kan yang selama ini kamu pun butuh. Kemana aja diri kamu selama ini menganggap bahwa orang lain itu lebih penting daripada kamu? Ini bukan masalah egois, bukan. Tapi ini justru masalah keseimbangan. Orang egois itu adalah orang yang tidak peduli dengan orang lain. Dia hanya peduli dengan dirinya sendiri. Itu egois. Tapi kalau orang yang peduli dengan dirinya dulu, baru orang lain, itu bukan orang egois. Itu orang yang pintar dalam berbuat baik. Jadikan video ini sebagai tamparan buat kamu. Praktekkan apa yang saya katakan. Dan lihat, dengan seizin Tuhan, ada loh perbedaan nasib dalam hidup kamu. Lakukan ini, renungkan, dan praktekkan ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.